Misteri pertemuan mengerikan dengan Leak di Desa Giripura. Di kaki bukit yang diselimuti kabut di Bali, terdapat sebuah desa bernama Giripura. Desa ini terkenal akan keindahan alamnya, tetapi juga dengan cerita-cerita mistis yang sering menggetarkan hati penduduknya. Salah satu cerita yang paling menakutkan adalah tentang sosok Leak, makhluk gaib yang sering dikaitkan dengan praktik ilmu hitam dan yang mampu merubah wujud menjadi berbagai bentuk menakutkan di malam hari. Made, seorang pemuda desa yang hidup bersama ibunya, adalah seorang petani yang sederhana. Ia sering bekerja hingga larut malam di ladang untuk membantu keluarganya yang hanya mengandalkan hasil panen. Sejak kematian ayahnya beberapa tahun lalu, Made menjadi tulang punggung keluarga, dan meski kerap merasa kesepian, ia jarang mengeluh. Suatu malam, ketika bulan tilam menggantung di langit yang gelap tanpa bintang, Made baru saja menyelesaikan pekerjaannya di ladang. Ia membawa hasil panennya, beberapa karung penuh sayuran, dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui hutan yang lebih dekat dengan kuburan desa. Meski jalan itu dikenal angker, Made merasa tak ada pilihan lain karena ia ingin segera pulang dan beristirahat. Saat ia melewati kuburan desa yang diselimuti kabut tebal, Made merasakan angin dingin berhembus, lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik dari balik pohon beringin tua yang berada di dekatnya. Made berhenti dan mencoba memfokuskan pendengarannya, berharap bahwa itu hanya suara burung malam atau binatang kecil yang mencari makan. Namun, suara itu berubah menjadi bisikan samar-samar, seperti seseorang yang merapal mantra di kejauhan. Rasa takut mulai merayap ke dalam hatinya, tetapi ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan langkahnya. Namun, ketika ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba di hadapannya muncul sebuah bola api yang melayang di atas kuburan tua. Cahaya dari bola api itu menari-nari di antara bayang-bayang pepohonan, menciptakan bayangan aneh di tanah. Made tertegun, tubuhnya kaku. Matanya tidak dapat berpaling dari bola api itu. Lambat laun, bentuk bola api tersebut berubah, dan kini ia dapat melihat dengan jelas kepala manusia yang melayang dengan mata merah menyala, rambut panjang yang acak-acakan, dan lidah yang menjulur panjang. Di bawah kepalanya menggantung organ-organ dalam yang masih meneteskan cairan. Made menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan Leak. Ketakutan yang tak terlukiskan merasuki tubuhnya. Kakinya gemetar dan peluh dingin membasahi dahinya. Made ingat nasihat tetua desa, bahwa dalam menghadapi Leak, jangan pernah menunjukkan ketakutan atau lari karena itu bisa menjadi umpan bagi makhluk tersebut. Dengan suara gemetar, ia mulai merapalkan doa-doa suci yang dulu diajarkan ibunya, doa pelindung dari segala mara bahaya. Namun, Leak itu mendekat, matanya yang merah menyala menatap Made penuh kebencian, seperti hendak menelan jiwanya. Tawa nyaringnya bergema di antara pepohonan, menggetarkan malam yang sunyi. Made terus mengucapkan doa dengan sekuat tenaga, tetapi ia bisa merasakan kekuatan Leak yang semakin mendekat, seperti angin dingin yang menusuk tulang. Ketika Leak sudah sangat dekat, Made menutup matanya, berusaha menahan rasa takut yang begitu kuat mencengkeramnya. Ia melihat bayangan masa lalunya bersama ayahnya, saat mereka bekerja di ladang bersama, dan juga kenangan ibunya yang sering memeluknya saat ia merasa ketakutan. Kenangan itu memberinya kekuatan untuk tetap berdiri. Dan tepat saat Leak hendak menyentuhnya, suara nyaring dari genta atau lonceng kecil terdengar dari kejauhan. Itu adalah suara balian atau dukun desa yang sedang melakukan upacara untuk menenangkan roh-roh di desa. Suara genta itu menggema, dan Leak tiba-tiba tampak goyah, mengerang kesakitan. Wujudnya perlahan-lahan memudar, seperti asap yang tertiup angin. Melihat kesempatan itu, Made mengumpulkan sisa keberaniannya dan berlari sekuat tenaga menuju rumah. Hutan di sekitarnya terasa semakin gelap, tetapi ia tak peduli. Suara tawaan Leak dan bisikan menyeramkan terdengar di belakangnya, seakan makhluk itu masih mengikutinya. Namun, suara genta yang terus terdengar dari kejauhan memberi Made kekuatan untuk terus melangkah. Sesampainya di rumah, ia jatuh terkulai di hadapan pintu, napasnya terengah-engah dan tubuhnya lemas. Ibunya yang melihat keadaan Made langsung mengambil air suci dan memercikannya ke tubuh Made sambil merapalkan doa-doa. Air suci itu terasa sejuk di kulit Made, dan perlahan-lahan ketakutannya mereda. Keesokan paginya, Made menceritakan apa yang ia alami kepada ibunya dan para tetua desa. Para tetua mengingatkan Made bahwa Leak adalah makhluk yang sangat berbahaya, tetapi ia bisa ditaklukkan dengan keberanian dan keteguhan dalam doa. Mereka juga mengungkapkan bahwa pada malam-malam seperti Tilem, kekuatan jahat lebih mudah berkeliaran, mencari jiwa-jiwa yang lengah untuk mereka ganggu. Upacara tolak balas segera dilakukan di desa itu, dipimpin oleh balian yang sebelumnya telah menolong Made dengan suara gentanya.
Upacara tersebut bertujuan untuk mengusir pengaruh leak dan roh-roh jahat dari desa agar tidak mengganggu penduduk lagi. Para penduduk membawa sesaji berupa bunga, buah, dan dupa, serta menyebarkan air suci di setiap sudut desa. Sejak malam mengerikan itu, Made tidak pernah lagi melewati kuburan pada malam hari, terutama saat tilem. Ia juga selalu memastikan untuk mengikuti upacara dan meminta perlindungan dari para leluhur. Namun, bayangan wajah Leak dengan mata merah menyala itu selalu menghantui mimpinya setiap kali malam gelap tanpa bintang tiba. Kisah Made dan pertemuannya dengan Leak tidak hanya menyoroti sisi seram dari makhluk gaib, tetapi juga menggambarkan tentang keberanian, keteguhan hati, dan pentingnya memelihara hubungan dengan dunia spiritual dalam kepercayaan masyarakat Bali. Cerita ini mengingatkan penduduk desa akan keberadaan kekuatan mistis di sekitar mereka, dan bahwa kebaikan serta kekuatan doa bisa melindungi mereka dari bahaya yang tidak terlihat. Leak dalam cerita ini juga dianggap sebagai simbol dari kekuatan jahat yang bisa muncul kapan saja, terutama saat seseorang sedang lengah atau terpengaruh oleh ketakutan. Itulah mengapa di Bali, keberanian, doa, dan menjaga keseimbangan alam menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, untuk menghadapi dunia yang tidak hanya terlihat oleh mata.